lanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan dan King Lin yang pada saat ini melangkah maju mendekati Aula Pil Palace. Tentu saja semua orang di kedua sisi juga pada saat ini telah bersiap jika pertempuran memang benar-benar akan pecah. Lalu di tengah-tengah perang yang tidak dapat dihindari ini sebuah suara halus segera bergema di langit. Suara yang sedikit serak ini segera berkata, "Dapatkah Tuan mendengarkan perkataannya?" Seketika semua orang pada akhirnya melihat sekeliling tetapi mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut, dan seolah-olah suara tersebut pada saat ini terdengar di hati setiap orang. Tentu saja hal ini benar-benar mengejutkan hampir semua orang yang ada, karena tingkat kultivasi seperti apakah yang dimiliki oleh orang ini, ataukah keterampilan bertarung sonik misterius apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian banyak Dou di bintang 7 dan 8 semuanya memiliki ekspresi gelisah di wajah mereka. Bahkan Tetua Agung Pil Palace juga pada saat ini mengerutkan kening setelah mendengar suara yang menggelegar ini. Mendengar perkataan tersebut sepertinya orang ini bermaksud untuk menghalangi niat dari Tetua Agung. Orang-orang dari Pil Palace juga pada saat ini tiba-tiba merasa kesal setelah mendengar suara tersebut. Dan tampaknya segalanya menjadi semakin sulit untuk mereka melangkah, apalagi setiap adegan yang muncul di hadapan mereka benar-benar membuat mereka sangat tidak nyaman. Sementara itu di sisi lain King Lin dan Dou Di dari klan monster pada saat ini sangat bersemangat. Mereka berteriak bahwa ini adalah suara dari leluhur mereka. Mendengar teriakan ini semua orang seketika terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah ini benar-benar leluhur tua dari ras monster. Apakah ini adalah leluhur Kaisar Monster Bintang 9? Dan jika memang benar lalu mengapa leluhur dari ras monster yang merupakan Bintang 9 Dou Di ini datang ke sini? Apakah dirinya juga datang ke sini untuk mendukung Xiaoyan? Akan tetapi semua orang pada saat ini menggelengkan kepalanya dan menyadari sesuatu, karena tampaknya kedatangan leluhur Dou Di Bintang 9 dari ras monster ini seharusnya untuk keselamatan orang suci. Seketika mata semua orang pada saat ini akhirnya segera tertuju kepada King Lin. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melihat adanya titik balik dalam proses penyelamatan Sun Er, lalu jantung Xiaoyan yang sebelumnya gugup pada saat ini merasa sedikit rileks. Di sisi lain Tetua keempat dan King Haoran pada saat ini saling memandang dengan heran, karena dengan leluhur dari klan monster yang maju dan orang suci yang mendukung Xiaoyan, maka tampaknya akan ada harapan untuk menyelesaikan perselisihan saat ini dengan damai. Lalu para tetua dari keluarga Zen dan aliansi bisnis juga pada saat ini menghela nafas lega, dan pada akhirnya mereka tidak perlu khawatir apakah akan ada pertempuran melawan Pil Palace. Pada saat ini hanya Yao Aotian yang meskipun senang tetapi dirinya sedikit menyesal. Pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa membalaskan kekesalan klan Yao kepada Pil Palace. Sementara itu di sisi lain Tetua Agung pada saat ini menoleh ke arah dua Tetua Bintang 8 di belakangnya. Pada saat ini kedua Dou Di Bintang 8 ini hanya bisa terdiam. Kemudian Tetua Agung menyadari dengan jelas bahwa Dou Di Bintang 9 bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh Pil Palace. Mereka pada saat ini hanya bisa berharap leluhur dari ras monster ini datang ke sini hanya untuk keselamatan dari orang suci mereka. Mereka berharap Dou Di Bintang 9 dari ras monster ini datang ke sini bukan untuk melindungi Xiaoyan. Kemudian Tetua Agung pun menekan ketidakbahagiaan ini di dalam hatinya. Lalu dirinya pada akhirnya melihat sekeliling dan mulai berbicara dengan hormat. Dirinya berkata, karena leluhur ada di sini, maka bisakah dirinya muncul agar Pil Palace dapat mendengarkan ajaran leluhur secara langsung? Menanggapi hal tersebut suara dari leluhur ras monster pada saat ini kembali terdengar. Dirinya berkata bahwa pada saat ini dirinya hanya menampilkan spiritualitasnya saja. Selain itu pada saat ini dirinya bukan ingin memberikan pelajaran kepada Tetua Agung Pil Palace, karena tujuannya ke sini pada saat ini hanya ingin menasehati Tetua Agung, karena sebagai penguasa kekuatan besar, maka Tetua Agung harus berpikir lebih luas dan mengapa repot-repot mempermalukan beberapa junior. Bukankah yang disebut sebagai seorang pria sejati itu memiliki keindahan sebagai seorang dewasa?
bukankah akan menjadi indah bagi Xiao Yan sebagai seorang suami istri untuk dipersatukan kembali? Mendengar hal itu, Tetua Agung Pil Palace pada saat ini benar-benar tercengang seolah-olah dirinya telah disambar petir yang dahsyat. Dirinya tidak pernah berpikir bahwa leluhur dari ras monster ini tidak menyebutkan mengenai orang suci. Bahkan dirinya benar-benar terkejut karena leluhur ras monster ini langsung menjadi perantara untuk Xiao Yan atas permasalahan ini. Di sisi lain, King Lin juga pada saat ini merasa luar biasa. Karena Xiao Yan juga merasa seperti berada di dalam mimpi karena pada saat ini Xiao Yan tidak menyangka bahwa dirinya akan didukung, tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini merasa sangat bingung, karena jika leluhur dari ras monster berencana untuk membela Xiao Yan sejak awal, mengapa leluhur ini harus menunggu sampai kedua belah pihak benar-benar hampir bentrok? Namun Xiao Yan menekan pemikiran ini di dalam hatinya dan pada saat ini Xiao Yan saling memandang bersama dengan King Lin. Leluhur ras monster pada saat ini menatap ambiguitas dari tatapan keduanya, kemudian dirinya merasa sedikit curiga tetapi pada saat ini dirinya masih belum memiliki bukti bahwa King Lin dan Xiao Yan memiliki hubungan. Dirinya masih berpikir bahwa sangat normal bagi seorang wanita cantik dan bakat luar biasa untuk saling menyukai pada saat mereka bertemu. Namun ketika dirinya memperhatikan Xiao Yan, leluhur dari ras monster merasakan aura yang berbeda dari Xiao Yan, karena aura ini begitu akrab baginya tetapi juga begitu menakutkan bagi leluhur ras monster. Bahkan aura ini membangkitkan ingatannya yang jauh yang terkubur di dalam hatinya. Namun pada akhirnya dirinya dengan cepat memahami segalanya dan segera memutuskan bahwa dirinya harus membantu Xiao Yan. Tetapi tepat ketika leluhur dari ras monster hendak membela Xiao Yan, justru awan di atas kota Juxi pada saat ini diam-diam segera bergejolak. Meskipun tidak ada orang yang memperhatikan kejadian ini, akan tetapi hal ini tidak bisa terlepas dari pandangan leluhur ras monster. Lalu leluhur ras monster pada saat ini tersenyum ringan dan kesadaran spiritualnya segera melesat ke langit. Pada saat ini ada dua lelaki tua yang berada di awan, yang satu mengenakan jubah putih, sementara yang lain pada saat ini mengenakan jubah berwarna darah. Aura leluhur ras monster pada saat ini sebenarnya sedikit lemah jika dibandingkan dengan kedua lelaki tersebut. Ternyata kedua lelaki tua ini juga ternyata adalah seorang Dou di bintang 9. Melihat pakaian kedua lelaki tua ini mereka jelas berasal dari keluarga Zen dari ras manusia dan keluarga iblis darah dari ras iblis. Ternyata tidak hanya ras monster yang memiliki Dou di bintang 9, tetapi juga ras manusia dan ras iblis. Walaupun begitu seluruh benua bahkan pada saat ini tidak mengetahui hal tersebut. Sementara itu di sisi lain leluhur dari ras monster pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa dirinya tidak menyangka akan membuat mereka khawatir. Menanggapi hal itu pria tua berbaju putih pada saat ini masih tersenyum, lalu dirinya segera berkata meskipun ini bukan masalah besar, namun mau bagaimanapun juga ini melibatkan begitu banyak kekuatan super, oleh karena itu mereka datang ke sini untuk melihat-lihat dan mencegah masalah ini lepas kendali. Setelah mengucapkan perkataan tersebut kedua lelaki tua ini seketika tertegun menatap ke arah leluhur ras monster. Leluhur ras monster tentu menyadari mengapa mereka terkejut sebelum akhirnya dirinya segera tertawa. Leluhur ras monster pada saat ini membelai wajah cantiknya yang halus dengan ekspresi malu-malu. Kemudian dirinya pun segera berkata seharusnya mereka berdua pasti bisa menebak alasannya. Lalu pria tua berpakaian darah pada saat ini tiba-tiba menyadari dan bergumam, sepertinya itu karena pil peremajaan. Dirinya juga pernah mendengar tentang pil peremajaan ini dan dirinya pikir itu hanya untuk aliansi bisnis untuk dijual, akan tetapi dirinya benar-benar tidak berharap bahwa efek dari pil ini benar-benar begitu menentang surga. Pil peremajaan ini benar-benar telah mengembalikan kecantikan leluhur ras monster sebelumnya. Sementara itu di sisi lain sosok tua berjubah putih pada saat ini segera berkata bahwa pil ini sangat mahal. Menanggapi hal tersebut leluhur dari ras monster pada saat ini tersenyum seperti seorang gadis. Dirinya segera berkata bahwa memang aliansi bisnis pada saat ini telah menjual pil ini dengan sangat mahal. Menanggapi hal itu leluhur dari keluarga Zen pada saat ini segera berkata,
bahwa dirinya akan memerintahkan bocah bernama Zhen Bufan untuk mengembalikan uang dari leluhur ras monster. Menanggapi hal tersebut, leluhur ras monster masih tersenyum dan berkata siapa yang ingin dikembalikan uangnya, dirinya mendapatkan pil peremajaan ini bukan dari membelinya di aliansi bisnis. Selain itu dirinya tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk pil peremajaan ini. Tentu saja kedua pria Dou di bintang 9 pada saat ini saling memandang dipenuhi dengan keheranan. Melihat keduanya kebingungan, leluhur ras monster pada akhirnya segera menjelaskan dengan bangga. Dirinya berkata pil peremajaan dapat dibeli jika mereka memiliki uang pada saat ini. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka beli dengan uang pada saat itu. Dirinya mendapatkan pil peremajaan ini setelah diberikan oleh Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut, lelaki tua berbaju putih segera bertanya, apakah tujuan dari leluhur ras monster ke sini kali ini untuk membalas budi Xiao Yan? Leluhur ras monster menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa hanya pil peremajaan saja tidak akan cukup baginya untuk melangkah maju. Selain itu bahkan jika dirinya tidak muncul sepertinya hidup Xiao Yan tidak akan berada dalam bahaya. Menanggapi hal tersebut, pria berjubah merah pada saat ini segera mengangguk dan berkata selain itu auranya ada pada Xiao Yan. Oleh karena itu mana mungkin mereka berani membiarkan hidup Xiao Yan dalam bahaya. Leluhur dari ras monster juga pada saat ini mengangguk dan tiba-tiba dirinya teringat sesuatu. Pada saat ini dirinya teringat kerumunan yang berada di bawah yang hendak bertempur. Sementara itu di bawah langit pada saat ini semua orang masih terdiam menunggu suara dari leluhur ras monster. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih bertatapan dengan King Lin dan tatapan itu kembali terlihat oleh leluhur ras monster. Pada saat ini dirinya merasakan sukacita di dalam hatinya melihat hal ini. Dirinya menyadari bahwa pria yang disukai oleh King Lin adalah Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain para tetua dari Pil Palace pada saat ini bertanya kepada tetua agung apa yang harus mereka lakukan. Menanggapi hal tersebut tetua agung pun dengan marah segera bertanya kepada mereka. Tetua agung berkata apalagi yang bisa mereka lakukan saat berhadapan dengan seorang Dou di bintang 9. Mendengar hal itu para tetua pada saat ini hanya bisa menundukkan kepala mereka. Namun pada saat ini tetua agung menyadari, meskipun mereka adalah Dou di bintang 9, akan tetapi mereka pada saat ini masih dibatasi oleh peraturan yang dibuat oleh Dou Xian. Dengan kata lain meskipun mereka merupakan bintang 9 mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetua agung berpikir bahwa pada saat ini dirinya masih bisa untuk bernegosiasi bersama dengan Dou di bintang 9. Di dalam hatinya tetua agung berharap bahwa dirinya bisa membujuk Dou di bintang 9 untuk mengubah sikapnya. Lalu akhirnya dirinya menghela nafas dan menggertakkan giginya sebelum akhirnya segera lanjut berbicara. Dirinya berkata merupakan sebuah kehormatan bagi leluhur bintang 9 untuk campur tangan secara pribadi dalam permasalahan ini, tetapi permasalahan ini hanyalah permasalahan sepele di dunia. Oleh karena itu mengapa pada saat ini sosok leluhur yang agung mau merepotkan diri? Selain itu bukannya tetua agung ingin mempermalukan Xiao Yan di depan umum? Leluhur dari bintang 9 pasti sudah melihatnya karena Xiao Yan dengan sengaja memprovokasi Pil Palace mereka, dan jika tidak ada hukuman terhadap Xiao Yan, maka bagaimana dirinya bisa menegakkan keadilan dan membawa nama Pil Palace di masa depan? Adapun mengenai keselamatan dari gadis suci leluhur dapat yakin bahwa Pil Palace memiliki kebijaksanaannya sendiri. Setelah selesai berbicara tetua agung pada saat ini dengan gugup menunggu reaksi dari leluhur ras monster, lalu menyadari leluhur dari ras monster tidak bersuara, akhirnya sebuah harapan tiba-tiba muncul di hatinya, lalu dirinya buru-buru menambahkan dengan nada tegas, jika leluhur dapat bersimpati dengan kesulitan Pil Palace, maka tidak perlu dikatakan lagi bahwa Pil Palace akan mengingat kebaikan leluhur. Bahkan Pil Palace memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada klan monster. Setelah itu tetua agung segera mengalihkan pandangannya ke arah keluarga Zhen dan aliansi bisnis. Dirinya juga melirik ke arah King Haoran dan Yao Aotian dan pada saat ini dirinya mulai berbicara dengan ramah.
Tetua Agung berkata bahwa mereka juga sama akan mendapatkan diskon terbesar pada obat mujarab dari Pil Palace. Mendengar hal itu, para tetua dari keluarga Zen dan aliansi bisnis tidak bisa menahan sedikit tergerak. Mereka sejujurnya memang tidak memiliki rencana nyata untuk melawan Pil Palace, namun sekarang mereka bisa mendapatkan keuntungan besar yang dijanjikan oleh Pil Palace. Oleh karena itu mereka pada saat ini berpikir mengapa mereka tidak melepaskan Xiao Yan, namun pada saat ini keduanya menyadari bahwa situasi pada saat ini dikendalikan oleh leluhur dari ras monster, oleh karena itu mereka pada saat ini tidak bisa mengungkapkan sikapnya sampai leluhur dari ras monster berbicara. Lalu di sisi lain tentu saja King Haoran dan Yao Aotian tidak akan menerima godaan ini. Mereka pada saat ini hanya menunggu leluhur dari ras monster untuk membuka suara, dan untuk sementara waktu semua kekuatan pada saat ini terdiam dan menunggu sikap yang akan ditampilkan oleh leluhur dari ras monster. Bahkan kelompok Xiao Yan dan yang lainnya juga pada saat ini sangat cemas dan bertanya-tanya, apakah keputusan yang akan diberikan oleh leluhur ras monster. Lalu setelah hening cukup lama pada akhirnya suara serak dari leluhur ras monster segera kembali terdengar. Leluhur ras monster segera berkata agar Tetua Agung pada saat ini jangan mengatakan hal seperti itu lagi di masa depan. Terlebih lagi pada saat ini dirinya harus mengetahui bahwa Xiao Yan memiliki beberapa hubungan dengan leluhur ras monster. Mendengar kalimat yang sangat singkat ini batu di hati Xiao Yan dan semua orang yang sangat mendukung Xiao Yan akhirnya terjatuh ke tanah. Sementara itu Tetua Agung dari Pil Palace pada saat ini merasa detak jantungnya benar-benar berdetak hebat. Dirinya benar-benar merasa terpukul setelah menyadari bahwa leluhur dari ras monster telah mengatakan bahwa Xiao Yan dan dirinya memiliki hubungan spesial. Namun pada saat ini dirinya bertanya-tanya, apa hubungan di antara Xiao Yan dengan leluhur ras monster? Lalu pada saat ini ada gelombang ombak pertanyaan yang sangat besar di hati para tetua dari Pil Palace. Namun meskipun begitu Tetua Agung dari Pil Palace benar-benar masih tidak mau menyerah. Dirinya pada saat ini segera mengangkat kepalanya ke langit dan dirinya hendak berbicara. Tetapi sebelum dirinya mengeluarkan suaranya, justru leluhur dari ras monster pada saat ini mendengus dingin. Lalu dengan marah di dalam kata-katanya dirinya bertanya, mengapa Tetua Agung bersikeras membiarkan darah di kota Juxi ini mengalir seperti sungai? Suara ini masih terdengar dengan sangat halus tetapi seperti guntur di telinga semua orang. Bahkan orang-orang dari Pil Palace pada saat ini benar-benar menjadi pucat karena terkejut. Bahkan mereka yang tingkat kultivasinya rendah pada saat ini hampir tidak bisa berdiri tegak. Semua orang di Pil Palace mulai merasa tidak nyaman dengan kemarahan dari seorang Dou di bintang 9, lalu Tetua Agung pada saat ini bahkan lebih ketakutan. Sebelumnya dirinya berpikir bahwa Dou di bintang 9 tidak bisa bergerak dengan mudah, akan tetapi apa yang baru saja leluhur dari ras monster lakukan, justru pada saat ini dirinya benar-benar tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan untuk berhadapan dengan seorang Dou di bintang 9. Tetapi dirinya juga pada saat ini tidak bisa mundur dalam permasalahan ini. Dihadapkan dengan kekuatan absolut Tetua Agung dari Pil Palace pada saat ini hanya bisa merasakan kesedihan dan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Namun tekad dalam hatinya pada saat ini benar-benar membara. Lalu Tetua Agung berpikir meskipun pada saat ini dirinya kalah tetapi dirinya tidak ingin nama dari Pil Palace benar-benar hancur. Oleh karena itu dirinya pada saat ini berpikir untuk bernegosiasi berdua bersama dengan Dou di bintang 9, sehingga dirinya pun buru-buru memberikan isyarat dengan mulutnya ke langit untuk bernegosiasi 4 mata. Tetua Agung berpikir sepertinya jika negosiasi dilakukan dengan cara tertutup, maka Tetua Agung dapat mengungkapkan semua yang ada di dalam isi hatinya. Sehingga dengan begitu maka dirinya berharap leluhur dari ras monster bisa memahami perkataannya. Sementara itu di sisi lain semua orang menyadari bahwa Tetua Agung pada saat ini sedang berkomunikasi dengan leluhur ras monster. Dirinya membuka mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar.
lalu di antara mereka tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan oleh Tetua Agung bersama dengan leluhur ras monster. Sementara itu di atas langit pria tua berjubah putih menggelengkan kepalanya, dirinya berkata bahwa Tetua Agung sepertinya ingin bernegosiasi dengan leluhur ras monster. Tampaknya bocah ini benar-benar memiliki banyak nyali untuk bernegosiasi. Menanggapi hal tersebut, leluhur dari ras monster pada saat ini tersenyum dan berkata, jika bocah itu tidak punya nyali, maka dirinya tidak akan bisa duduk dengan kokoh di singgasana penguasa Pil Palace. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, pada akhirnya roh leluhur dari ras monster segera terhubung dengan Tetua Agung Pil Palace. Dirinya memerintahkan Tetua Agung pada saat ini untuk berbicara apa yang ingin dirinya katakan. Tetua Agung Pil Palace pun buru-buru menenangkan diri dan dirinya pada saat ini segera berbicara dengan bijaksana. Dirinya berkata bahwa Pil Palace akan rela melepaskan orang, tetapi sebelum itu dirinya berharap leluhur ras monster akan berbicara untuk membubarkan kerumunan. Selain itu dirinya meminta kelompok Xiao Yan dan pasukan lainnya tidak mempublikasikan permasalahan ini setelahnya. Hal itu bertujuan untuk memastikan keamanan dari Pil Palace dan nama besar dari Pil Palace, karena kekuatan super seperti Pil Palace tidak memiliki hubungan darah seperti ikatan seperti manusia, iblis dan monster, dan jika reputasi dari Pil Palace rusak maka mereka dikecam sebagai hina dan tidak tahu malu. Oleh karena itu Pil Palace akan mengalami bahaya kehancuran dari dalam. Mendengar hal ini leluhur dari ras monster pada saat ini tidak terkejut. Sementara itu di sisi lain seorang pria tua Dodi Bintang 9 berbaju putih meletakkan tangannya di lengan bajunya. Dirinya bertanya kepada leluhur ras monster apakah yang akan dirinya lakukan. Leluhur ras monster dengan tenang berkata, seharusnya mereka tidak mencampuri permasalahan sepele ini. Oleh karena itu permasalahan hari ini akan diputuskan sebagai akhir yang terbaik untuk memenangkan semua orang. Menanggapi hal tersebut pria tua berbaju merah pada saat ini menyiratkan bahwa dirinya ingin membantu Xiao Yan lebih banyak, tetapi leluhur ras monster pada saat ini segera berkata bahwa dirinya ingin mengingatkan kembali kepada semua orang, bukankah mereka bertiga pada saat ini benar-benar tidak bisa bertindak sesuai keinginan mereka? Mendengar hal tersebut pria berjubah merah seorang Dodi Bintang 9 dari ras iblis segera membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa pada saat ini dirinya hanya ingin mempertimbangkan identitas dari Xiao Yan, oleh karena itu bisakah mereka pada saat ini memberi Xiao Yan bantuan? Mendengar hal ini pria tua berjubah putih seorang Dodi Bintang 9 dari ras manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Sementara itu leluhur ras monster pada saat ini berkata justru karena identitas Xiao Yan mereka harus berhati-hati. Karena Xiao Yan memiliki identitas seperti itu maka seharusnya dirinya menanggung semua jenis cobaan ini sendiri. Setelah Xiao Yan berhasil menanggung semua permasalahan berat ini sendiri, maka Xiao Yan akan layak dengan statusnya. Mendengar hal tersebut kedua orang pria ini hanya bisa terdiam dan mengangguk. Setelah itu pria tua berjubah putih segera berkata bahwa dirinya khawatir leluhur ras monster harus bernegosiasi dengan Xiao Yan terlebih dahulu tentang permintaan ini. Leluhur dari ras monster pada saat ini segera mengangguk dan menghela nafas. Pada akhirnya leluhur ras monster segera berkomunikasi dengan Xiao Yan dengan pikiran spiritual mereka. Leluhur ras monster segera berkata demi gadis suci yang ingin membalas kebaikan Xiao Yan, maka dirinya ingin mengucapkan terima kasih sekaligus karena Xiao Yan telah menyempurnakan pil peremajaan untuk dirinya. Oleh karena itu pada saat ini dirinya turun untuk sedikit membela Xiao Yan. Sekarang Pil Palace bersedia melepaskan orang yang diminta oleh Xiao Yan, tetapi dirinya juga meminta sesuatu. Leluhur ras monster pada saat ini berharap permasalahan ini dapat ditangani tanpa merusak reputasi dari Pil Palace. Mendengar perkataan ini Xiao Yan sangat gembira pada awalnya, tetapi ketika dirinya mendengar bahwa Pil Palace masih ingin melindungi reputasinya, maka Xiao Yan teringat reputasi Sun Er yang telah difitnah dan dirinya tidak bisa menahan amarahnya. Tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar hanya bisa menelan amarahnya sendiri. Tetapi pada saat ini Xiao Yan berniat untuk bertanya sesuatu kepada leluhur ras monster. Xiao Yan bertanya apa yang akan terjadi jika Xiao Yan menolak permintaan tersebut.
Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini, leluhur dari ras monster segera menjawab dengan terus terang. Dirinya berkata bahwa pertempuran akan terjadi dan tidak ada peluang untuk menang bagi Xiao Yan. Leluhur ras monster memang berniat untuk membantu Xiao Yan, tetapi dirinya pada saat ini ingin memberitahu Xiao Yan tentang aturan dari benua Doudi. Terkecuali ada bahaya pemusnahan massal, maka Doudi Bintang 9 tidak akan dapat bergerak seenak hati. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan bergumam, tidak heran tetua Pil Palace berani menawar dengan leluhur ras monster. Namun Xiao Yan pada saat ini segera teringat dari perkataan leluhur ras monster. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya siapakah yang membuat aturan seperti itu. Leluhur monster pun segera menjawab dengan singkat bahwa aturan itu dibuat oleh Do Xian. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera mengerti dan mengangguk. Tentu saja situasi pada saat ini sudah sangat jelas, karena jika Xiao Yan tidak setuju dengan kondisi yang ditawarkan oleh Pil Palace, maka Xiao Yan harus siap bertarung sampai mati. Xiao Yan pun terus berspekulasi mengenai hal ini di benaknya. Di sisi lain, leluhur ras monster pada saat ini lanjut berkata, bahwa hari ini Xiao Yan benar-benar bisa mendorong Pil Palace ke titik ini. Maka dirinya harus memberitahu bahwa adegan seperti ini benar-benar belum terjadi sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini Pil Palace benar-benar telah kehilangan muka cukup besar. Xiao Yan seharusnya menyadari bahwa kesabaran sebenarnya adalah semacam strategi. Terlebih lagi pada saat ini Xiao Yan masih muda, dan bukankah Xiao Yan bisa melakukan hal ini di masa depan? Setelah mengatakan hal ini, leluhur ras monster memandang ke arah tetua agung alkemis dengan kasihan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menenangkan pikirannya dan merasa lega setelah mendengar masukan dari leluhur ras monster. Xiao Yan berpikir belum terlambat baginya untuk melakukan pembalasan di masa depan. Oleh karena itu hari ini Xiao Yan akan membiarkan mereka semua lepas, tetapi di masa depan ketika Xiao Yan kuat, maka Pil Palace benar-benar akan dihapuskan di benua Doudi dan menjadi ayam geprek. Lalu akhirnya Xiao Yan pun segera berkata dengan penuh terima kasih kepada leluhur ras monster. Xiao Yan akan selalu mengingat kebaikan leluhur hari ini dan semuanya tergantung pada leluhur. Pada akhirnya leluhur dari ras monster pun menganggukkan kepalanya. Setelah itu leluhur dari ras monster pada akhirnya segera berbicara kepada semua orang. Dirinya berkata bahwa Pil Palace pada saat ini harus melepaskan Sun Er dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Setelah dijanjikan oleh leluhur ras monster pada saat ini, tetua agung pun segera menangkupkan tangannya. Lalu dirinya berkata karena leluhur telah berbicara seperti itu, maka Pil Palace harus mematuhi perintah tersebut. Oleh karena itu Pil Palace akan segera menyerahkan Sun Er kepada Xiao Yan. Mendengar perkataan dari tetua agung, para tetua dari istana Pil Palace benar-benar menjadi gelap. Lalu wajah Dan Yan pada saat ini bahkan menjadi pucat mengetahui bahwa dirinya telah dikalahkan dalam konfrontasi hari ini dengan Xiao Yan. Lalu di tengah-tengah kekecewaan ini tetua agung Pil Palace pada akhirnya segera lanjut berbicara. Dirinya berkata tetapi keputusan Sun Er untuk pergi atau tinggal tergantung pada Sun Er sendiri. Tidak ada yang boleh memaksanya untuk melakukan apa yang dirinya inginkan setelah keluar. Mendengar perkataan tersebut, kerumunan pada saat ini menjadi gempar. Lalu diskusi yang berisik segera meletus dari kerumunan dengan banyaknya spekulasi. Kerumunan berpikir mungkinkah Sun Er benar-benar berempati dengan putra tetua Pil Palace? Apakah sumpah yang disebutkan oleh Pil Palace sebelumnya benar-benar tidak bohong? Kemudian beberapa tebakan dari penonton ini jatuh ke telinga tetua agung. Dirinya pun tertawa diam-diam di dalam hatinya, dan ini adalah efek yang dirinya inginkan. Sebenarnya dirinya hanya ingin membuat kebenaran permasalahan ini tetap berada di dalam lapisan kabut selamanya. Oleh karena itu reputasi dari Pil Palace pada saat ini dapat dipulihkan semaksimal mungkin. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sangat marah sehingga dirinya hanya bisa menggertakkan giginya. Namun sebelumnya Xiao Yan telah menyetujui leluhur ras monster dengan tidak menampilkan gangguan lebih lanjut. Lalu Xiao Yan pun pada saat ini mengirimkan transmisi suara kepada anggotanya atas kelicikan dari tetua agung. Xiao Yan pada saat ini tidak mengirimkan transmisi suara ke anggota dari aliansi bisnis dan keluarga Zen.
Xiao Yan tahu bahwa mereka tidak datang ke sini dengan itikat baik. Xiao Yan juga pada saat ini tidak memberitahu King Lin melalui transmisi suara karena leluhur dari ras monster pasti akan menjelaskannya kepada King Lin. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menekan semua emosi di dalam hatinya menghadapi kelicikan dari Tetua Agung Pil Palace yang sangat kurang digaplok oleh Bude Yanti karena gagal perang besar.